Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan laporan pengetahuan jaringan dengan judul implementasi game checker multiplayer berbasis TCP IP dengan arsitektur client server. Berikut merupakan anggota kelompok kami yang pertama ada Desya Giovanni, lalu ada Karina Rahmawati, ada Agus Wijaya, ada Putri Melia, dan Latifah Sada. Bisa lanjut. Jadi mungkin sebagai perkenalan awal dari channel project kami, jadi kami mengembangkan game yaitu Checkers, yaitu sebuah game dengan genre strategi turn-based multiplayer. Jadi dimainkan oleh dua orang dengan tujuan mengalahkan lawan melalui strategi melompati dan mengurangi jumlah bidak lawan. Pada bermain ini, setiap pemain menggerakkan bidaknya secara bergantian karena permainan bersifat turn-based. Pemain dapat melakukan lompatan untuk mengeliminasi bidak untuk lawan, dan pemain yang kehilangan seluruh bidaknya akan dinyatakan kalah. Selain itu, jika sebuah bidak berhasil mencapai ujung papan milik lawan, bidak tersebut akan berubah menjadi king dan mendapatkan kemampuan bergerak lebih fleksibel. Lalu, seluruh grafis yang interaktif dan menarik menggunakan library Pygame. Game Checker dipilih karena memiliki gameplay yang sederhana namun menantang dari sisi strategi. Selain itu, game ini cocok untuk diimplementasikan dengan sistem jaringan client server karena pertukaran data di satu tempat dan juga dapat dilakukan secara efisien menggunakan protokol TCP. Sistem ini menggunakan HTTP server berbasis RESTful yang memungkinkan server memproses banyak request secara paralel tanpa harus membuat thread baru setiap saat. Dengan demikian, sinkronisasi permainan tetap terjaga meskipun kedua klien terus melakukan polling dalam interval waktu yang singkat. Oke, baik. Selanjutnya adalah definisi protokol multiplayer. Nah, di sini protokol yang digunakan eh, adalah TCP/IP, di mana server membuka koneksi pada port 8080, menerima permintaan dari klien melalui protokol HTTP, dan memprosesnya dengan format pesan bertipe JSON. Seluruh interaksi dilakukan secara stateless dengan pooling berkala dari klien untuk memastikan sinkronisasi status permainan. Lalu komunikasi antara klien dan server menggunakan TCP/IP sebagai dasar koneksi yang diimplementasikan dalam server thread pool http.py. Menggunakan soket TCP/IP sock underscore stream di atas TCP, protokol HTTP digunakan untuk mengirim dan menerima data antar klien dan server. Kemudian format komunikasi antar klien dan server menggunakan struktur JSON untuk memastikan interoperabilitas dan kemudahan parsing data. Contoh format pesannya adalah yang pertama, waktu request join game atau post, lalu respon join game, kemudian request make move, post make move, lalu respon game state get atau yaitu lanjut. Nah, di sini adalah alur komunikasi. Singkatnya adalah yang pertama, klien mengirim post join game ke server, lalu server merespon dengan player ID dan game ID. Lalu klien melakukan pooling, get, cek status. Kemudian jika game siap, server merespon game start. Selanjutnya, saat game dimulai, klien pooling get state game setiap 200 minute second ms. Eh, Kemudian untuk menggerakkan bidak, klien mengirim post make move dengan data posisi. Lalu yang terakhir, server memvalidasi gerakan, memperbarui state, dan mengirim respon state baru. Selanjutnya adalah handling disconnect, timeout, dan restart. Next ke bawah. Nah, untuk disconnect, server tidak memiliki sistem eksplisit untuk mendeteksi disconnect karena komunikasi berbasis HTTP polling. Jika klien berhenti mengirim request, background updater, maka dianggap tidak aktif, tidak ada timeout otomatis. Lalu untuk timeout, tidak ada timeout sisi server untuk mematikan game atau mengganti pemain secara otomatis. Namun, karena arsitektur berbasis polling, klien bisa kembali sewaktu-waktu. Kemudian restart, sistem mendukung restart game untuk kedua pemain. Jika salah satu pemain mengeklik tombol restart, klien mengirim pause restart game. Game hanya di restart jika kedua pemain menyetujuinya. Selanjutnya untuk arsitektur implementasi dari game kami,
Jadi untuk sistem game checkers ini menggunakan arsitektur client server berbasis HTTP. Dalam arsitektur ini, server bertindak sebagai koordinator pusat yang mengatur seluruh jalannya permainan, dan kemudian server akan menyimpan seluruh state permainan dan hanya memiliki otoritas untuk mengubahnya. Kemudian, untuk klien sendiri berperan sebagai antarmuka pengguna yang menerima input dari pemain, seperti memilih atau memindahkan bidak. Kemudian ketika pemain melakukan sebuah action, maka klien akan mengirimkan data ke server melalui request HTTP, dan server akan memproses serta memvalidasi gerakan tersebut. Jika valid, maka state permainan akan diupdate dan akan tersedia saat klien berikutnya memanggil get game state. Meskipun tidak ada sistem push atau socket secara real-time, namun server tetap membroadcast perubahan state secara pasif melalui metode polling yang dilakukan klien secara berkala. Dan klien akan menerima update terbaru saat memanggil API dari game state tersebut. Next. Nah, berikut adalah diagram arsitektur dari client server. Dan selanjutnya ada sequence diagram dari arsitektur kami. Dan untuk IP address dan portnya sendiri, untuk IP server, klien 1 maupun klien 2 menggunakan localhost, dan untuk port TCP IP menggunakan 8080. Baik, selanjutnya untuk menjalankan server dan klien ini sendiri dibutuhkan beberapa requirement. Yang pertama yaitu Python versi 3, kemudian Pygame dan beberapa pustaka untuk Python itu sendiri, mulai dari socket, JSON, dan lain sebagainya. Kemudian OS yang dapat digunakan itu berupa Windows dan Linux atau Linux berbasis Ubuntu. Nah, untuk menjalankannya sendiri ini dapat menggunakan beberapa command prompt atau terminal, di mana yang pertama dapat menjalankan file server terlebih dahulu dengan Python server underscore thread underscore pool underscore http.py. Kemudian setelah server dijalankan, selanjutnya diperlukan untuk menjalankan file client dengan terminal atau command prompt yang terpisah dengan menggunakan python client.py. Kemudian masukkan server host dan server port, di mana server ini sendiri adalah IP server, sedangkan untuk IP portnya ini sendiri bisa diganti dengan 8080. Kemudian kedua perintah tersebut bisa dijalankan kembali untuk klien kedua. Dan jangan lupa dipastikan untuk berada di jaringan yang sama sehingga dapat terhubung ke jaringan dan dapat berkomunikasi dengan menggunakan IP server yang sudah dibuat. Untuk kesimpulan dari proyek kami, implementasi Game Checkers multiplayer berbasis TCP/IP dengan arsitektur client server ini berhasil merealisasikan fungsionalitas inti permainan yang memungkinkan dua pemain saling berinteraksi secara real-time melalui jaringan. Protokol HTTP digunakan di atas koneksi TCP/IP dengan format pesan JSON untuk mendukung komunikasi yang terstruktur dan mudah diolah. Server sendiri berperan sebagai pusat pengelolaan game, validasi langkah, serta manajemen giliran, sedangkan klien menyajikan antarmuka grafis menggunakan Pygame untuk menerima input pemain dan menampilkan status permainan. Untuk menjaga performa sistem dan respons terhadap polling berkala dari klien, server diimplementasikan menggunakan HTTP server berbasis thread pool. Mekanisme ini memungkinkan server menangani banyak request secara paralel tanpa membuat thread baru setiap kali permintaan masuk, sehingga sinkronisasi status permainan tetap lancar. Proyek ini menunjukkan keberhasilan integrasi antara logika permainan, strategi, dan komunikasi jaringan, serta mencerminkan pemahaman teknis tentang implementasi aplikasi multiplayer berbasis client server secara efisien. Kemudian untuk demonya, jadi pertama di sini kita akan menjalankan servernya terlebih dahulu dengan komen Python server thread pool http/py. Di sini udah jalan di port 8080. Kemudian untuk kliennya kita buka terminal lain dan jalankan Python client.
Nah, ketika menjalankan klien yang pertama di sini akan ada statusnya kalau menunggu klien atau player yang kedua. Dan untuk menjalankan klien kedua dengan komen yang sama, di sini sudah ada dua player. Di sini player pertama dan player kedua ini langsung terhubung ke dalam satu game. Nah, kemudian untuk yang pertama giliran dari player satu, di sini ada 4 kemungkinan pion yang bisa dipindahkan oleh player satu. Dan di sini juga ditampilkan kemungkinan langkah yang bisa dilakukan. Dan lanjut ke giliran player 2. Ketika ada kemungkinan untuk melompati pion lawan, maka di sini kemungkinan move-nya hanya satu, yaitu untuk melompati. Karena di sini ada dua pion dari player satu yang bisa makan, jadi player satu bisa memilih salah satu langkah. Di sini juga sudah bisa diatur untuk double jump. Nah, ketika player sudah mencapai di eh, paling pinggir atau bagian di daerah lawan, maka bisa menjadi king.
Nah, karena player 1 ini pionnya sudah habis semua, maka player 1 kalah dan dimenangkan oleh player 2. Kemudian kalau permainan sudah berakhir, di sini bisa merestart gamenya ketika dua player setuju untuk restart game. Misalkan yang pertama request dari player 1, di sini itu restart requested. Kemudian dari player 2 juga klik restart game. Maka permainan di restart dari awal kembali. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.